Lu itu calon penerus usaha babe, calon kepala rumah tangga. Lu itu jadi harus teladan buat adik-adik lu. Lu harus bersikap yang baik-baik. Lu emang kagak kasihan apa ya? Sama babe, sama nyak lu. Setiap hari dapet mulu komplainan dari tetangga-tetangga. Kasian sih. Nah, kalau kesian, lu rubah dong sikap lu. Bisa nggak ya Ayah merubah sikap Ayah? Egois, yang sombong, dan manusia yang tidak tahu diri. Baiklah, aku dan Raja akan kembali jika bulan purnama tiba. Dan tumbal harus sudah ada. Ratu, kita turun. Bisa turun sendiri kan? Ayo dah. Abang ngapain? Kok bawa balsam? Biarin. Nanti kalau guru ngajinya duduk di sini, habis itu pantatnya kepanasan. Wah, kocak. Iya, Bang jahat banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Salah. Gimana? Hah? Udah siap ngajinya? Sudah siap. Kalau semangat gini Ustaz kan jadi senang. Yuk kita mulai. Kayak kau baca surat Al-Ikhlas ya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok lengket? Hah? Bau balsam. Aduh, panas. Aduh, ini kerjaan kamu ya? Ketawa lagi. Aduh, panas. Kagak jadi ngajinya. Aduh, panas. Duduk. Aye mau ngomong, ngapain lu ngajakin si Alpi main? Dodo udah lupa ya. Minggu yang lalu, Dodo kan ngedorong si Alpi tuh, sampai kaki si Alpi keseleo. Lu mau jadi jagoan lu di komplek ini? Ayah minta maaf. Jadi waktu itu Ayah didorong sama temen Ayah. Abis itu si Alfi kedorong deh. Jadi begitu ceritanya. Tapi yang tante denger gak kayak gitu tuh. Katanya emang lu tuh beneran kan ngedorong si Alpi? Ya ampun ya tante. Mana mungkin Ayah ngedorong si Alfi. Si Alfi itu kan sahabat Ayah dari kecil. Ya kalau ada berantem dikit wajar lah. Namanya kan juga anak-anak. Tapi sebenarnya yang mau temenan sama Ayah di komplek ini tuh cuma si Alfi. Yang lain ngejauh semua tuh. Dodo, yang pipinya kayak bapau. Kalau cuma satu anak doang yang ngejauhin lu, mungkin emang di situ masalahnya. Tapi kalau banyak anak yang jauhin lu, ya itu mah masalahnya ada di lu, Dodo. Gitu ya tante. Makanya lu tuh mesti nyadar diri dong, Dok. Lu tuh jangan jadi anak nakal. Anak nakal itu kagak ada yang mau nemenin. Ayah nyesel banget. Ayah tuh kesepian gak ada temen. Yaudah deh, lu boleh dah main sama si Alfi. Tapi yang akur ya, jangan berantem. Yang bener ya tante. Makasih ya. Ayah janji deh gak bakalan berantem lagi. Alfi, sini main sama si Dodo. Iya ini ya. Nih, yaudah, bayan dulu sono. Maafin Ayah ya. Iya. Yuk main yuk. Nyak, ayah main di luar ya. Iya. Yuk ya tante. Cepetan. Kita main game. Anak Bangor ngapain kesini? Masih dikasih main sama si Alfi? Yes, semoga aja dia bisa akur ya, Pan.
Ya tadi juga dia soalnya udah nyesel sih katanya. Anak kayak gitu mah ngomongnya aja yang nyesel. Ntar juga yang ngot lagi bandelnya. Oke. Ed. Nah, Yoi. kemarin dia habis mecahin kaca rumah tetangga Aye. Lagian ngelemparin rambutan pakai batu. Kena kaca, pecah dah. Manenya babenya kagak mau ganti lagi. Katanya bukan anaknya aja yang nimpuk. Padahal kan si Dodo yang ngajakin anak-anak lemparin rambutan. Waktu ngandung dia emaknya ngidam apaan ya? Makan kulit rambutan kali. Saya lu. Iya dong. Assalamualaikum. Babe pulang bawa oleh-oleh. Babe pulang bawa duit banyak. Nyak, Babe pulang. Iya. Aduh, ditinggal abang 3 minggu udah kayak 3 tahun. Masa aja lu ah. Bang Taufik, makin seger aja mukanya kayak sayur subuh. Wajah lo juga bersinar amat. Kayak apa? Senter anak gunung. Ngomong-ngomong, si Dodo kemana? Kok kagak nyambut ayah pakai yel-yel kayak adik-adiknya? Si Dodo. Si Dodo kenapa? Lo kenapa nangis? Si Dodo udah nggak ada. Kok lu kagak ngabarin gue? Emangnya sakit apa si Dodo? Bang, sampai dioyak-oyak gak? Emang mau nurunin layangan nyangkut di pohon pakai dioyak-oyak segala? Kok lu kagak ngabarin gue sih kalau si Dodo udah meninggal? Apa sebabnya? Dia meninggal siapa sih? Tadi lo bilang si Dodo udah kagak ada. Makanya kalau orang ngomong tuh jangan dipotong dulu. Maksudnya si Dodo tuh lagi kagak ada di rumah ini, kagak tahu deh lagi main kemana. Bilang dong, bikin panik aja lo. Lah siapa suruh panik? Makanya dengerin dulu orang, sampai beres omongannya. Lu tadi kenapa ngomong sampai mewek-mewek segala? Ayo sedih bang, ayo sedih apa kelakuan di si Dodo. 3 minggu abang ninggalin di rumah. Ini 3. Ya udah sedih ngapa sih ah? 3 minggu abang ninggalin di rumah ya bang. Kelakuan si Dodo makin jadi. Bolos sekolah lah, anak orang dikejar mengep lah. Tadi siang guru ngajinya dikerjain sama dia. Bangku tempat duduk itu Ustadz dikasih balsam. Kontan langsung minta berhenti jadi guru ngaji. Ngapa cuma geleng-geleng doang? Bingung gue, nurunin siapa kelakuan tuh anak? Lu! Apa lagi? Makanya Babe tegas sama Bang Dodo, jangan dimanjain. Aku aja nggak manja walaupun cantik. Itu memang ngomongnya manja. Itu Tristan. Ini siapa gaya lo, Mei? Lu! Curang lo! Emang curang kenapa? Sini ayah ajarin nih. Gini nih. Itu maju, tembak. Sini. Ih, apa sih? Gini aja sih. Ya, Bang Alpi berantem. Tadi lu bilang bakal main bye-bye lu. Ini palsu lu ya. Pulang sono. Itu sendal ayah. Alah, sendal murah aja. Emang aja tuh anak. Terima kasih udah nengokin Engkong. Engkong emang nungguin elu sama Topit dateng. Lah, ayah kagak ditungguin, Kong. Ah, lu mah udah sering nengokin Engkong. Ngomong-ngomong, si Dodo anak lu gimana ngajinya Pan? Masih lanjut ya? Itu dia, Kong. Semenjak Engkong sakit, si Dodo kagak mau ngaji lagi. Udah 3 guru ngaji nih didatengin. Kapok aja si Dodo. Badar banget tuh bocah. Udah malah tambah angot lagi kelakuannya. Dia tuh cuma nurut sama Engkong. Wah, kalau gitu lu mesti ke Kampung Wetan. Di seberang hutan. Temuin yang namanya Ustadz Fahri ya. Dia itu dulu mantan anak muridnya Engkong. Ilmu agamanya lumayan bagus. Siapa tadi Kong namanya? Namanya ya Ustadz Fahri di Kampung Wetan. Oh iya. Lu tidur apa bagaimana? Kok agak ada napas deh? Meninggal, Bang. Kok kagak ada ngapa-ngapaannya kayak di film-film? Kok meninggalnya slow banget, Tat? Gak ada ninggalin pesan atau warisan gitu?
Ustadz Fahri. Iya. Bang Dava, majikan saya meminta Bapak untuk mengajar anaknya mengaji. Di mana? Di kampung Bojong Nyungsup, di seberang hutan. Gimana? Saya sedang ngurusin bapak saya yang lagi sakit. Kagak bisa ditinggal bapaknya. Sebenarnya sih ini amanat dari Ustadz Zaki. Kebetulan beliau baru wafat hari ini. Hah? Innalillahi. Ustadz Zaki dulu guru saya. Saya mesti ke makamnya beliau. Nah, sekali ketemu majikan saya, ya? Tapi saya izin dulu ke bapak saya. Ya. Lu itu pan anak laki Babe satu-satunya. Lu itu calon penerus usaha Babe, calon kepala rumah tangga. Lu itu jadi harus teladan buat adik-adik lu. Lu harus bersikap yang baik-baik. Lu emang kagak kasihan apa? Sama Babe, sama nyak lu. Setiap hari dapet mulu komplain dari tetangga-tetangga. Kasian sih. Nah, kalau kesian, lu rubah dong sikap lu. Bisa nggak ya Aye merubah sikap Aye? Ya bisa lah kalau ada niat. Berubah ke arah yang lebih baik itu harus punya tekad yang kuat. Nah, sekarang Dodo niat kagak berubah. Kenapa lu cuma doang di silent lo? Nungguin jawabannya. Ini anak emang kebangetan ya. Tiba ngomong iya mau berubah aja susah amat. Duh. Semua itu kan harus dipikirkan matang-matangnya. Matang-matang. Nih rambutan matang, pisang matang, nasi matang, lauk matang. Semua yang matang ini tuh perlu proses. Ae juga nyam. Pikiran Ae itu perlu proses supaya jadi suatu karya pikiran yang bisa dinikmati oleh kaum sosialita dan kaum urban dan generasi milenial. Abang mabuk lem ya? Mabok lem. Abang ini anak baik-baik ya. Nggak kenal mabok lem. Yuk, udah pernah nyobain kulit rambutan campur nasi nggak dimakan? Cobain dah, enak. Pelan-pelan. Tolong. Salah. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya, lengkap ya? Aduh. Duduk. Maaf ya, repotin. Iya, kagak apa-apa Pak Ustadz. Kita ikhlas. Apalagi kan Ustadz sering mengajari anak-anak kami mengaji. Masa kita nggak bantuin? Iya. Aduh, sekali lagi terima kasih. Abis, Babe Aye nggak bisa ditinggal. Iya, kalau Babe wafat di jalan, makamin aja di sebelah Ustadz Zaki. Babe kagak boleh ngomong begitu. Insya Allah Babe bakal cepet sembuh. Amin. Apalagi nih ya, kita kan mau jalan-jalan ke hutan, menghirup udara segar. Babe juga bisa fresh lagi. Oh iya, denger-denger di hutan tuh ya, ada suku yang suka nangkepin orang buat tumbal. Serius? Serius, jadi hati-hati aja. Ayo, bismillah aja, semoga aja selamat. Amin. Yaudah, kita jalan yuk. Permisi. Ada ibu cantik. Ada apa? Bisa saya bantu? Ini urusan ibu-ibu. Mana cepet panggilin Nyalu. Bentar ya. Ini tadi lagi mandi pasir. Nyalu kucing. Bukan dong, cuman kelakuannya kayak kucing. Yaudah sono, panggil Nyak lu. Nyak! Nyak! Ada anggota Blackpink nih tumben pada mampir. Ayo masuk. Kagak usah, sini aja. Udah ayo pada masuk. Belum lihat kan sofa merah yang Ayo beli 2 bulan lalu? Kaget deh ntar. Ayo masuk. Tuh lihat sofa merah Ayo, cakep kan? Cakep ya? Iya, cakep, merah cabe, kayak kotak biduan. Ini ada apa deh? Ya Allah, mukanya ditekuk aja kayak kanebo kering. Kita kagak lama di sini. Tuh depan Empo. Ibu-ibu hits Kelurahan Bojong Nyungsep, apa kabar, Bu? Ya ampun. Kabarnya kagak baik, Bang.
biar ayah tebak nih ya. Ini ada hubungannya sama si Dodo ya? Nah, itu tahu. Ini empo sama abang bisa ngedidik anak kagak sih? Wih, pertanyaannya menikam nih. Emang apa lagi sih yang dilakuin sama si Dodo? Noh, kemarin noh, si Alfi, anak aye berkelahi sama dia, demam sekarang. Wah, hebat bener si Dodo. Loh, kok malah bangga sih? Diajar bang, diajar. Anak abang itu nakalnya udah kelewatan batas. Anak Aye dibully sama si Dodo. Sampai sekarang kagak mau masuk sekolah. Masa Aye harus ngeluarin duit lagi? Bakal daftarin dia sekolah baru? Harusnya tuh yang keluar dari sekolah anaknya mereka berdua. Maafin kelakuan anak ayah si Dodo. Jangan cuma minta maaf doang. Bukan cuma diajar pakai omongan doang. Pakai tangan sekalian. Kalau pakai tangan namanya bukan ngajar, tapi ngehajar. Ayah sama bini ayah kagak pernah nerapin kekerasan dalam keluarga ini. Pantes anaknya jadi kayak setan kelakuannya. Lu boleh ya nggak suka sama anak gue, lu boleh marah sama dia. Tapi omongan lu itu kelewatan. Puter balik kelewatan. Lawakan lama. Nggak usah pakai segala ngelucu lo. Ini urusan serius. Lo bilang anak ayah, anak setan itu udah keterlaluan, ngerti lo? Baru diomongin segitu aja udah sakit. Nah, anak ayah tuh, si Alfi. Sakit beneran dia. Belum tentu sakit demam gara-gara berantem sama anak ayah. Bisa aja kan dia kesambet abis ngelangkain kuburan. Capek gue ngomong sama orang bebel. Sama aja kayak anaknya. Ayo cabut. Dua sinden. Ngatain gue bebel. Belum pernah gue selepet ya bibir lo ya. Sini lu maju lawan gue. Lo tuh beraninya ada laki lu ya. Ntar gue bawa laki gue kemari. Lu bawa aja laki lu kemari, biar gue smackdown sampai bibirnya nyentuh aspal. Sabar. Ini sabar. Hati-hati ya, kita udah masuk hutan. Babe dingin. Jangan kabur. Waduh. Berani kabur, kalian akan celaka. Salah satu dari kalian akan kami jadikan tumbal. Kalian akan kami periksa. Jangan sampai ada cacat di antara kalian. Karena kalian akan dijadikan tumbal untuk sang reksa. Kalau begitu, kami nggak patut jadi tumbal. Teman ayah gagu. Yang tuh, Tuli, yang ini Rabun. Istri saya sendiri agak nggak waras. Nah, saya di sini ada luka di tangan nih. Sakit. Alah, alasan bohong. Mari kita periksa. Coba kamu. Saman lu. Nggak bener. Periksa yang lain. Ini Rabun. Hei. Beneran nih. Wah, coba yang ini nih. Hei. Bener juga ini mah. Coba, enggak yang itu. Coba kamu. Justin Bieber sejak kapan ada di sini? Coba kamu lihat luka kamu. Ini tangan nih. Tipis banget kayak benang pancing. Udah, dari kalian berenam tidak ada yang kami bisa jadikan tumbal untuk sang reksa. Pergi. Gimana ini? Kita cari tumbal lain saja. Sudah, ayo kita bersembunyi lagi. Aduh, tolongin itu mobil aja. Aduh, tolongin itu mobil aja. Aduh, tolongin itu mobil. Babe. Tubit, bantuin Bang Tubit. Bang, di depan aja deh bang. Ayo takut di belakang, ntar dipanah lagi sama orang suku. Apaan lu di depan? Kau udah kontiniti. Tuh kalau bawa tandunya gitu, mending Babe jalan aja. Hah? Lah, ya itu si Babe bisa jalan. Di Babe. Itu tolongin mobil aja. Babe. Kita jalan sendiri, Babe ya. Ayo bantuin. Dok,
Bangun yuk, guru ngaji yang baru mau datang. Udah ngaji ya. Udah mau asar, Papa Mali tidur, Dok. Ayo bangun. Dok, Nyak masih baik-baik ya ngomongnya. Jangan sampai kesabaran Nyak habis ya. Ayo bangun anakku. Bangun, Dodo. Bangun. Bangun! Boy! Bangun! Mandi, siap-siap ngaji. Tidur lagi ayo bangun. Ih, ini anak besar banget. Nyak, lagi ngapain sih? Ini nih bangun nih anak lo nih, suruh mandi, siap-siap ngaji. Kerjaannya tidur, baik. Nih, lihat tutorialnya. Nak, bangun. Oke, Be. Oke, Patrio. Gitu doang cara banguninnya. Makanya lu tuh harus belajar ngobrol lelaki antar lelaki. Kok ini gampang banget sih, Bang? Sama Abang, sama Ayah harus narik ulat leher dulu, Bang. Lu ribet baju lu nuh, ungu kayak terong. Lu kayak sawi. Mantap. Dapat cewek putih banget. Makasih Bang. Ada pantun dah buat adek. Apa tuh Bang? Beli jamu di Cipaku. Cakep. Buahku ini di atas rak. Artinya? Wajahmu wajahku bagai Sarini sama Reno Barak. Bang, Ayo juga punya pantun buat Abang. Apa itu? Naik perahu di dekat rakit. Cakep. Tertimpa kiri terkena kayu. Cakep. Ayo udah suka dari dahulu, tapi nggak berani bilang I love you. Neng. Ke hutan beli kayu. Cakep. Pulang ke rumah, manggang ayam betutu. Artinya? Ngomong aja I love you, ntar juga dibalas I love you too. Pemandangannya bagus-bagus ya. Iya Bang ya. Ada rumput-rumput. Iya, sekedar menemani makan siang Anda. Tempat begini ada tukang ngamen gitu ya? Ya, daripada saya menindaklanjuti sebuah kejahatan. Kejahatan? Apa sih? Lu mau ngapain enggak? Lu mau ngapain sih? Lu mau ngapain di sini mau ngapain? Saya mau ngamen, Bapak mau request lagu nggak? Lu punya lagu apa deh? Gua mau dengerin. Selamat ulang tahun. Gila, ini asik, ini asik. Kami kan. Gila, ini lagu gua pernah denger seumur hidup nih. Ayo. Lagi. Selamat. Asik. Jang. Kita kado. Nungguin ya. Keselin ya Mbak ya. Pas banget. Gua seumur hidup gak pernah denger lagu begitu. Ciptaan sendiri lu masukin ke itu tuh. Insta story. Deh. Apaan gope? Ini buat kerokan aja angin ogah keluar. Bapak sendirian aja dari tadi, Pak sendiri. Lah, ini gak dianggap. Sama saya kan Pak. Saya kira bayangannya. Boleh langsung saya nyanyi, Pak? Wih. Boleh. Dia ngomong bolehnya aja bagus loh. Pak, boleh saya nyanyi? Bus. Ini kayak gitu dong dari tadi. Ini dua gope buat nyabut jenggot. Lumayan udah bakal kerokan. Ngomong lumayan aja bagus loh. Dapat lagi, Pak. Lumayan aja belum nyanyi loh itu. Gimana langsung coba aja deh nyanyi. Coba tadi udah ditunjukin Sambil ada skill-skillnya. suara. Deh. Sebelum nyanyi udah pada kagak enak suaranya. Nih, nonton dulu nih. Apa tuh? Pangeran Sanga. Bang, ada apaan nih? Ada korban tabrak lari, bencana alam, atau anak pramuka lagi latihan P3K? Lo bisa nggak nanya nanti? Gue lagi ngap nih. Buka pintu yang lebar-lebar. Hati Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa
Perkenalkan, saya Fahri. Oh, Fahri yang diceritain sama Ustadz Zaki kemarin. Nah, ini ditandu siapa ya? Hah, ini bapak saya. Dia lagi sakit, kagak bisa ditinggal. Makanya ayah bawa ke sini. Aduh, maaf ya. Kenalin, itu istri ayah. Dan ini tetangga-tetangga ayah yang bantu bawa tandunya. Yaudah Pak Ustadz, bapaknya dibawa ke atas aja. Kebetulan ada kamar kosong. Nanti biar dipanggilin dokter. Maafin ya jadi ngerepotin begini. Masalahnya mertua saya ini kagak bisa ditinggal-tinggal. Iya, saya cuma ngehargain amanat guru saya, Ustadz Zaki. Apa-apa, malah kita yang mau makasih sama Pak Ustadz Fahri karena mau bela-belain datang ke sini. Yaudah, langsung aja dibawa ke kamar kosong lantai 3. Yuk.